Ya, jumpa lagi di channel Ngobrol Ala Ali, di mana di channel ini kita akan ngobrol apapun sampai dilarang. Oke, jadi hari ini aku kembali mengabarkan beberapa hal tentang Manchester United, terutama terkait dengan transfer ya. Salah satunya adalah ini aku kutip dari The Sun Football ya, dari The Sun Football, dan memang apa ya, memang The Sun ini kan sumber berita yang tidak terlalu kredibel ya memang ya. Tapi kita jangan melupakan bahwa The Sun ini adalah salah satu sumber yang sangat kredibel waktu masa-masa bermasalahnya Mason Greenwood ya, beberapa waktu yang lalu. Jadi kali ini karena The Sun ini aku lihat dia mau bertahan Mason Greenwood lagi, makanya aku pikir ini bertanya cukup oke untuk dipertimbangkan. Jadi The Sun Football mengabarkan bahwa Mason Greenwood ini sedang mendekat untuk sensasional kepindahan di musim panas ke Barcelona. Nah, bagaimana menurutku tentang kabar ini? Menurutku tentang kabar ini, ya gimana ya? Sebetulnya Mason Greenwood itu adalah apa kandidat yang pas untuk menghuni sisi lini kanan Manchester United, di mana Manchester United di sisi kanan untuk sementara ini kan dihuni oleh Anthony dan Facundo Pellistri. Mungkin kita juga bisa masukkan Amad Diallo di sana. Tapi yang utama kan Anthony dan Facundo Pellistri. Tapi begini, kalau aku lihat Anthony maupun Facundo Pellistri itu masih belum levelnya Manchester United. Karena performa mereka yang masih belum mencapai puncaknya ya, masih belum mencapai puncaknya, dan Anthony yang seringkali tidak bisa blending ya, tidak bisa blending dengan permainan rekan setimnya, dan itu membuat sisi kanan Manchester United ini, sisi menyerang dari sisi kanan ini jadi mati. Nah, karena itu sebetulnya Mason Greenwood adalah kandidat yang pas, karena sebetulnya pemainnya sangat amat bertalenta. Aku suka banget sama pemain ini karena dia itu berani nusuk ya, dia berani nusuk dan tendangannya sangat kencang. Tapi ya kita bisa lihat ya bahwa banyak orang-orang di Inggris yang sudah tidak mau melihat Mason Greenwood berseragam Manchester United kembali. Itu. Jadi ya aku nggak tahu nanti kita lihat ke depannya perkembangannya bagaimana ketika dia kembali dari Getafe. Apakah kemarahan dari para publik di Manchester ini terkait dengan apa yang dilakukan Mason Greenwood ini apakah sudah mereda? Karena Mason Greenwood sebetulnya kan sudah berbaikan ya sama istrinya ya. Bahkan kalau aku nggak salah kan udah punya anak. Jadi ya kita lihat apakah mereda situasi panasnya Mason Greenwood. Tapi kalau misalnya memang belum mereda, aku rasa memang dilepas ke tim lain adalah hal yang cukup baik buat Mason Greenwood sendiri dan buat Manchester United, demi untuk mengisi posisi kekosongan itu, demi mengisi posisi kekosongan itu, dan juga mungkin bisa lebih maksimalkan Amad Diallo atau Facundo Pellistri di posisi itu. Mengenai Anthony, ya kita lihat aja nanti berikutnya dia apakah ada perubahan atau enggak gitu ya. Oke, berikutnya ini dari salah satu jurnalis dari Daily Mail, yaitu Chris Wheeler, mengatakan bahwa Al Nassr itu mencoba untuk memberikan penawaran kepada Casemiro dan Aaron Wan-Bissaka. Wow. Wow. Kemudian dikabarkan lagi agen dari Aaron Wan-Bissaka itu sudah melakukan pembicaraan ya kepada Manchester United di awal bulan ini terkait dengan kontrak mungkin ya, tapi hasilnya tidak positif. Jadi kabar ini memang masih simpang siur ya, karena baru satu sumber ya, kelihatannya baru satu dua sumber lah ya yang mengatakan bahwa Aaron Wan-Bissaka dan Casemiro dikejar oleh Al Nassr ya. Tapi begini, kalau misalnya Casemiro dan Aaron Wan-Bissaka itu diminati oleh Al Nassr, ya yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah tentang mahar transfernya, ya kan, mahar transfernya. Karena sebetulnya ini adalah dua pemain yang gajinya sebenarnya cukup tinggi ya, termasuk salah dua dari kesekian pemain yang gajinya cukup tinggi di Man United. Jadi sebetulnya kalau mereka dilepas itu sangat bisa mengurangi beban dari gaji Manchester United, dan itu sangat bagus untuk menghindari financial fair play di season depan. Tapi ya kita juga tidak bisa menampilkan fakta bahwa
Casemiro dan Aaron Wan-Bissaka sangat dibutuhkan, ya kan? Sangat dibutuhkan. Kalau misalnya dua-dua dilepas, apakah sudah ada penggantinya? Itu kan kita masih belum tahu. Kemudian untuk sisi apa ya? Untuk sisi Aaron Wan-Bissaka dan Casemiro, dan dua-dua kan juga pemain yang sangat berpengaruh ya di Manchester United ya, sangat berpengaruh. Aaron Wan-Bissaka sebagai pelapis dari Diogo Dalot, dan kemudian Casemiro juga sebagai gelandang pivot. Jadi sebenarnya dua-dua sangat berpengaruh. Apalagi Casemiro juga dibutuhkan kepemimpinannya, sosok leadershipnya, bukan hanya skillnya aja, tapi sosok leadershipnya, dan juga bagaimana mungkin mental juaranya ya, itu yang dibutuhkan dari Casemiro. Jadi ya kita tunggu saja kelanjutan kabarnya seperti apa. Apakah memang Aaron Wan-Bissaka dan Casemiro kemudian jadi dibeli oleh Al Nassr? Kita tunggu aja kelanjutannya. Berikutnya, ini sudah here we go ya, sudah here we go, bahwa salah satu pemain dari Man United yaitu Dan Gore itu dipinjamkan ke Port Vale. Dan menurutku ini kabar yang bagus, karena memang Man United sebetulnya sudah dalam masa-masa yang agak sukar karena financial fair play. Jadi memang harus banyak melepas pemain muda ya untuk meringankan beban gaji. Selain itu, kepergian dari pemain-pemain muda ini juga bisa membuat mereka itu menambah jam terbang mereka, juga bisa menambah jam terbang mereka. Jadi keputusan dari manajemen Man United untuk melepas para pemain muda itu sangat bagus karena dua hal. Yang pertama karena untuk menambah jam terbang, dan yang kedua adalah untuk meringankan beban gaji dari Man United. Karena kita tahu sendiri bahwa karena beban gaji inilah akhirnya membuat Man United itu tidak bisa membeli banyak pemain di musim ini. Terutama gara-gara ini ya, gara-gara kedatangan Casemiro yang membuat kita jadi tidak bisa mengejar lagi Harry Kane. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu kabar transfer yang ada. Satu lagi sebetulnya ada dari Mike, tapi itu juga mengatakan hal yang sama, yaitu Al Nassr sedang bersiap untuk melakukan penawaran kepada Aaron Wan-Bissaka. Oke, ya sementara itu dulu. Jadi kalau ada komentar atau pendapat lain terkait dengan kebijakan transfer ini, mungkin teman-teman bisa kasih komen di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.